Selamat pagi untuk kita semua. Kami mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik tingkat 2, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Dedlero. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang sakramen Ekaristi. Sebelum kami menjelaskan tentang sakramen Ekaristi, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Mikael Dominikus Alfredo, biasa dipanggil Alfred. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Graciana Ningsi, biasa dipanggil Ningsi. Perkenalkan, nama saya Maria Yovani, biasa dipanggil Fani. Perkenalkan, nama lengkap saya Ana Lutria Vendikta, biasa dipanggil Ana. Perkenalkan, nama saya Aprian Cestela Maris, biasa dipanggil Maris. Oke teman-teman semua, itulah pengenalan singkat dari kelompok kami. Sebelum kami masuk kepada materi tentang sakramen Ekaristi, kami akan menjelaskan secara garis besar tentang sakramen yang ada di dalam gereja Katolik. Sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik ada 7 sakramen yang diakui, yakni sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen Ekaristi, sakramen krisma, sakramen perkawinan, sakramen imamat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi itu masuk kepada sakramen inisiasi. Kenapa dibilang sakramen inisiasi? Karena sakramen ini bersifat wajib yang harus diterima oleh umat Katolik. Ada 3 sakramen yang wajib diterima oleh umat Katolik, yakni sakramen baptis, sakramen Ekaristi, dan sakramen Kristus. Itulah secara garis besar tentang sakramen yang ada di dalam ajaran gereja Katolik. Sekarang kami akan membahas tentang sakramen Ekaristi. Ekaristi adalah sakramen yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus serta turut dalam pengorbanan dirinya. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yaitu Eukaristein, yang artinya pengucapan syukur dan perjamuan. Dikatakan pengucapan syukur karena di samping sakramen ini dijadikan wahana untuk mensyukuri nikmat Tuhan dan bersyukur karena kematian Yesus Kristus adalah demi dosa umat-umat manusia. Dia disebut perjamuan karena mengenang peristiwa saat Yesus Kristus menjamu ke-12 muridnya dalam rangka merayakan Paskah Yahudi. Tujuan sakramen Ekaristi yaitu yang pertama, menyadari bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. 2. Sebagai bentuk pengembangan yang tertinggi dan tidak dapat digantikan oleh jenis doa atau devosi. Mengerti bahwa semakin berakar pada Ekaristi, semakin kita tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah roh. 4. Dengan pengertian yang besar tentang Ekaristi dan tergerak untuk semakin mengasihi. Makna sakramen Ekaristi yang sebenarnya ada 3 makna utama sebagai dasar inti perayaan. Yang pertama, mengingat karya penyelamatan Allah. Makna dari sakramen Ekaristi yang pertama yaitu mengingat akan karya penyelamatan Tuhan Allah. Manusia yang penuh dosa tidak bisa bersatu dengan Allah, sehingga Yesus yang hadir sebagai juru selamat. Yesus anak Allah telah menjadi manusia untuk karya penyelamatan sehingga wafat di kayu salib dan akhirnya bangkit. 2. Sebagai bentuk persatuan dengan Kristus. Terdapat pada sabda Tuhan yang memiliki makna sakramen sebagai bentuk bersatunya umat manusia dengan Yesus Kristus. Saat mengikuti perayaan Ekaristi, Anda pasti sering mendengar, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka aku akan tinggal dalam dia dan ia tinggal dalam aku. Dengan simbol tubuh dan darah Kristus yang Anda makan maupun minum dalam perayaan Ekaristi sebagai wujud bersatunya umat manusia dengan Allah melalui perayaan Ekaristi. Sehingga untuk mendalami maknanya, maka setiap umat Katolik atau Kristen diwajibkan untuk mengikuti perayaan Ekaristi minimal 1 minggu sekali. Yang ketiga, wujud kesatuan umat satu tujuan dalam perayaan Ekaristi juga sebagai media berkumpulnya jemaat, wujud kesatuan umat satu tujuan. Pada saat perayaan Ekaristi diibaratkan Yesus sebagai tuan rumah dan jemaat yang datang memiliki tujuan yang sama.
Tujuannya mengingat karya keselamatan Tuhan Yesus dan melakukan pertobatan untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Baik, simbol dari perayaan Ekaristi adalah roti dan anggur yang digunakan dalam perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus yang menyimbolkan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sekian. Oke, baik, syarat seseorang untuk bisa menerima sakramen Ekaristi yakni merupakan umat Katolik yang telah dibaptis, yang kedua minimal 10 tahun, yang ketiga telah menerima pembinaan secara khusus tentang sakramen Ekaristi, yang keempat telah menerima sakramen tobat, dan yang kelima telah berpuasa selama 1 jam sebelum menerima sakramen Ekaristi. Itulah penjelasan singkat mengenai sakramen Ekaristi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila dalam menjelaskan materi ada kesalahan yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita.